جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga juz 2 juga sudah kita murajaah dan kita ulang tadi bersama juz yang ke-16. Masya Allah, terus berupaya untuk memakmurkan lisan ini dengan Al-Quranul Karim, memakmurkan hati dan pikiran kita dengan Al-Quranul Karim, dan kemudian jadi memakmurkan perilaku tindak tanduk kita dengan Al-Quranul Karim, menjadi akhlak yang mulia karena Rasulullah khuluqul Quran, dan terus mengalirkan Al-Quranul Karim ini di dalam institusi kita, di dalam yayasan lembaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa qul kullun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing atau saben-saben orang, ya kan, ya'malu ala syakilati, ala naw'i, ala syakli, yaitu berbuat sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, lapangan kerja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini sangat luas, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan siapa saja setelah masuk di dalam lingkaran bahwa amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, maka seluruh tindakan perbuatannya, amalnya itu diperuntukkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk ukuran manusia tentu secara teori bahwa bila mana jadi setiap perbuatan, setiap amal itu bisa tersinergikan satu dengan yang lainnya, bisa terhubungkan satu dengan yang lainnya, maka tentu itu adalah mulia, itu adalah baik sekali. Ya, meskipun tentu dalam kenyataannya ya banyak yang jalan sendiri-sendiri, dan ketika karena Allah maka nanti di persimpangan jalan itu ada pertemuan. Tapi seringkali meskipun baik, meskipun pekerjaan itu hebat, ya kalau tidak tersinergikan, maka biasanya juga karena setiap orang, setiap kepala, setiap lembaga itu mempunyai skala prioritas. Jadi prioritas ini ya kadang-kadang membuat jadi pekerjaan-pekerjaan hebat yang dilakukan oleh jadi ormas atau apa itu menjadi tidak terkoordinasi dan tidak disinergikan. Itu juga disorot pada waktu itu bahwa jadi al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin, atau al-haqqu bila nidhamin ya kan yaghlibul batilu binidhamin, dibalik bahwa kebenaran yang tidak terkoordinasikan dengan baik, maka meskipun sudah benar ya kan, sudah karena Allah, tapi semuanya adalah jalan sendiri-sendiri, maka tidak akan berubah menjadi sebuah kekuatan, meskipun berubah menjadi sebuah ibadah yang karena Allah dan menjadi apa pertolongan mungkin untuk skala ya pribadi ya. Tapi kalau untuk membuat haibah wibawa itu tidak akan muncul meskipun semuanya pada berbuat baik, akan tapi baik yang tidak bisa dirakit dan tidak bisa terkoordinasikan ya. Dan bahkan tidak sedikit bahwa jadi sama-sama orang yang melakukan kebaikan dan tingkatan personal ya, tingkatan personal kalau tidak apa bisa terkoordinasikan dan tidak bisa matching, tidak bisa sejalan, itu seringkali sama-sama berbuat kebaikan dan untuk Allah, maka bisa beda gerbong, bisa beda ini, dan yang ada adalah saling apa mencaci maki, padahal sudah diketahui untuk berbuat kebaikan ya.
tidak sinergi, tidak cocok dan seterusnya. Qul kullun ya'malu 'ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabili. Kalau demikian ya tetap aja berjalan orang sesuai dengan yang ia mengerti, dan karena Allah. Begitu juga kalau bersifat kolektif adalah berjalan dengan sesuai yang apa yang ngerti dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan di penghujungnya mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah kalau untuk hegemoni dan kewibawaan di dunia. Tapi kalau tidak bisa melakukan itu karena memang juga tidak mudah. Jadi orang bisa dirakit, sebuah ormas bisa dirakit, itu juga tidak mudah dan tentu masing-masing jadi ingin lebih eksis daripada yang lainnya, dan secara tabii, secara alami nafsu itu ada, akan tetapi ketika itu terjadi ya sebetulnya yang rugi semuanya. Yang rugi adalah semuanya, bahwa jadi Islam atau kebenaran yang dilakukan secara pribadi, Masya Allah, nikmat lezat. Saya semalam dapat cerita yang sangat menarik. Ada seseorang yang berada di posisi yang lumayan penting dalam satu perusahaan, lalu orang itu bingung, ragu di pas pandemi, ya kan, menjelang pandemi. Kalau Maret sudah pandemi belum? Maret, April, Mei, Juni belum kan ya? Jadi belum pandemi. Tapi anak ini atau orang ini itu cerita menarik sekali. Kemudian aku ini kalau suatu saat dipanggil oleh Allah, aku belum punya tabungan. Jadi itu dasarnya. Tapi memang awalnya kesulitan, lalu dia jadi berpikir yang menjadi landasannya adalah Allah. Ya Allah, masa kalau seandainya saya mengambil full atau niat bagus jalanmu, kemudian saya tidak menekuni pekerjaan saya yang sekarang ini. Pekerjaan itu pekerjaan umum biasa aja, jadi biasa, jadi pengerjaan ada di sebuah instansi itu adalah instansi yang profit, produktif, luar biasa, dan menjangkau dalam masalah produknya, otomotif, macam-macam yang seperti itu, dan sifatnya adalah dunia, ya bukan hanya sekedar lokal. Lalu memang dia ada keraguan, ya Allah, saya kalau dipanggil pagi atau sore, kemudian nanti saya tidak punya bekal, tidak punya sanggup, maka saya memutuskan untuk mengambil jalanmu dan untuk bersamamu, tanpa ada teman. Dia tidak punya teman sama sekali. Itu melandasi. Lalu nggak tahu ini apa yang mau ditiru orang Bima itu bagaimana, saya juga nggak tahu. Lalu jadi, tapi ini cerita sangat menarik jadi buat saya, bahwa kemudian dia mohon izin dengan baik ya kan, terus resign ya, kemudian keluar, dan karena resign beda dengan pensiun, kemudian mendapat sejumlah uang itulah yang kemudian dijadikan roksu al-mal. Kemudian dia berusaha sendiri yang menurut dia sangat jauh dari praktek-praktek mungkin riba atau mungkin hal-hal yang lain yang selama itu menjadi pengalaman dia. Tapi yang jelas motivasinya adalah mau bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dimulailah itu, dan terus dia istilahnya membuat manajemen sendiri, anggotanya adalah dirinya sendiri. Tapi yang unik berjalan dari mulai bulan Februari ya tahun ini, saya kira belum ada setahun kalau begitu. Ya terus dia cerita itu, kemudian subhanallah saya mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah saya dapatkan pada waktu itu. Dia berada di suatu perusahaan dan dia membawai hampir satu provinsi. Ya itu kan luar biasa termasuk. Akhirnya saya sendiri, kemudian saya memanage diri saya sendiri. Tapi yang saya dapatkan, dia sampai mengatakan kalau seandainya pagi dan sore sekarang ini saya dipanggil oleh Allah, saya sudah siap. Dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sampai saat ini, sejak itu saya mendapatkan kelezatan pekerjaan ini, dan itu saya setiap ada panggilan azan saya selalu bisa melaksanakannya tepat waktu. Dan kemudian ketika di waktu malam
Jadi saya bisa istiqomah sejak itu sampai sekarang, yaitu sholat malam. Dan itu yang tidak pernah saya dapatkan di saat saya berada di sebuah lingkaran itu. Nah, begitu. Nah, ini namanya dia mengambil jalan. Jadi manajernya dia, anggotanya adalah dia baru itu. Tapi yang unik adalah satu, dia karena Allah. Kemudian jadi dia ingin punya tabungan. Yang dimaksud tabungan itu ternyata bukan duit ya. Jadi saya harus bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa memanage waktu yang luar biasa. Itu yang dimaksud bahwa saya sudah punya sesuatu. Jadi seperti itu ya. Subhanallah, tadi ketika pekerjaan ini kan bagus banget ini. Tapi kalau tidak bisa dirakit, maka tetap bagus gitu. Nah, inilah contoh kadang banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang bagus, tapi ketika sudah karena Allah, sudah jadi ikhlas, maka tetap menghadirkan kemuliaan. Tapi ketika untuk kaitan tidak bisa dirakit, maka tidak akan menimbulkan wibawa, haibah, haimana, ummatiyah, itu tidak bisa. Artinya kewibawaan, keumatan itu tidak bisa tetap, tapi ada orang-orang baik yang ada di dalamnya itu. Nah, ini jadi pekerjaan membuat baik, membuat karena Allah, ini adalah pekerjaan tersendiri. Kemudian pekerjaan untuk merakit orang itu pekerjaan tersendiri. Apalagi orang yang sudah berada di sebuah jadi perusahaan itu bisa dirakit dan kerjasama dengan perusahaan yang lain, itu kerja tersendiri, dan itu hampir jadi tidak ada yang sukses. Hampir ya kan, tidak ada yang sukses. Dan memang kesuksesan adalah di situ. Itu maka istilah khilafah, istilah kepemimpinan itu sebetulnya adalah merupakan jadi proses, jadi terkoordinasinya dan kerjasamanya semua entitas yang ada, yaitu lembaga, perusahaan-perusahaan, meskipun mempunyai bidang garapan yang berbeda-beda, tapi bisa jadi dirangkul untuk ini tidak akan mudah, tidak, bahkan mungkin untuk saat ini tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah, dan kemudian jadi ada kebersamaan yang luar biasa. Tapi semuanya dengan niatnya, dengan amal baiknya, semuanya adalah baik dan kemudian mendapatkan pahala. Cuman untuk haibah dan wibawa umatiyah keduniaan tetap tidak bisa. Misalnya hampir contoh seperti umat Islam ini tentu banyak jumlahnya, meskipun tidak paling banyak ya kan untuk tingkat dunia, tapi terus menjadi bulan-bulanan diinjek sana, diinjek sini, di ini sana, di ini sini, padahal di dalamnya ada entitas luar biasa. Entitas apa? Ada lembaga tingkat dunia, ini lembaga, tapi ini nggak bisa dirangkul, nggak bisa, akhirnya menjadi tidak kuat ya kan. Dan bahkan kadang lembaga ini memukul sini, ini memukul sini, padahal semuanya bekerja dalam kebaikan dan dalam keislaman. Nah, ini saya kira menjadi tema penting ke depan dalam kehidupan kita ini. Jadi menjadi tema penting, dan termasuk adalah sebuah yayasan-yayasan itu seperti itu untuk meningkatkan kebaikan dan kualitasnya secara internal, mempunyai orang-orang yang hebat dan berkualitas secara internal, dan secara internal bisa dirakit dan dikokohkan dengan baik satu dengan yang lain, lalu kemudian jadi secara keyayasan dengan semua yayasan satu ormas dengan ormas yang ada di negeri ini kemudian bisa bersinergi dengan baik, dan itu jawabnya tidak mudah gitu sebenarnya. Maka itu hebat dan memancing rahmat Allah, memancing ridho Allah, dan memancing artinya kemenangan dari Allah. Apa maksudnya memancing itu? Menjadi sebab, karena segala sesuatu itu meskipun Allah punya jurus pamungkas kun fayakun, tapi prakteknya di dunia ini harus ada sebabnya, harus ada sebabnya. Jadi tadi di akhir surat Kahfi, likulli syai'in sababa, ya kan, ada sebabnya, ada tanda-tandanya, ada kegiatannya dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Jadi kita beri catatan untuk hari ini, dan mudah-mudahan semua elemen
akan kebaikan orang-orang Islam, orang-orang Muslim, elemen kebaikan dan seluruh umat Muhammad SAW dalam kesehatan jasmani dan rohani. Sebagaimana kita bangsa Indonesia mudah-mudahan insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Covid-19 ini dan cepat ya kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hilang Covid ini, meskipun secara teorinya yang pada nulis, yang pada ngomong bagi ilmuwan dan bagi para pemimpin, mereka tahu rata-rata mengatakan tidak ada yang di tahun ini pandemi ini hilang. Rata-rata mengatakan di 2001, 2002 dan ada tokoh juga yang mengatakan kisaran jadi 5 tahunan. Itu juga luar biasa. Mereka tentu sebagian orang alim, orang pinter, para pemimpin berarti mungkin mempunyai data-data, mempunyai cara sudut pandang, kemudian mengatakan seperti itu. Tapi kita juga meskipun mungkin mendengarkan omongan itu dan mungkin membaca data yang dipaparkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Kalau memang Allah menghendaki, maka besok, lusa, kapan lebih dekat itu bisa juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadirnya virus ini yang awalnya juga tidak pernah ada orang yang menduga kan, bahkan banyak tokoh juga yang mengatakan itu tidak cocok virus itu dengan Indonesia, tidak cocok. Ada yang mengatakan orang Indonesia itu Muslim mayoritas dan selalu berdoa, bahkan ada yang mengatakan kan selalu kunut subuh, maka tidak akan ada. Nyatanya ada kan. Ya, jadi seperti itu ada. Dan begitu juga menurut pandangan-pandangan tadi, kalau misalnya mereka punya teori, punya penglihatan, punya riset dan seterusnya, tanda ya, dan itu bisa-bisa aja, tapi maha besar Allah, maha agung Allah. Mudah-mudahan Allah berkehendak dan kemudian menghilangkan virus ini dari negeri kita dan bangsa Indonesia dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semuanya insyaallah Anda dalam kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.